Pasukan Operasi Khusus Amerika Serikat atau Delta Force lempar granat kejut ke arah di mana lokasi Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istri ditemukan. Selain itu dikabarkan juga bahwa sebagian besar pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampresnya tewas. Mengutip Tribun News pada 7 Januari, hal ini dilaporkan oleh Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino pada Minggu 4 Januari 2026, serta pernyataan dari seorang pejabat militer senior Venezuela dan sumber yang mengetahui pengarahan Kongres di Amerika Serikat Senin 5 Januari 2026. Adapun perlu diketahui sebelumnya, aksi penangkapan Maduro dilakukan oleh Delta Force Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026. Dijelaskan oleh seorang pejabat dengan tanpa disebutkan namanya, penangkapan Maduro berlangsung cepat, tepat setelah pasukan khusus Amerika Serikat melempar granat kejut ke lokasi persembunyiannya. Saat ditahan, Maduro dan istrinya Cilia Flores dilaporkan mengalami luka dan berdarah-darah. Dengan Flores terlihat mengenakan perban saat hadir di pengadilan federal pada Senin 5 Januari kemarin. Selain itu, sebagian besar pasukan Pas Pampres Presiden Maduro dilaporkan tewas dalam operasi Delta Force Amerika Serikat tersebut. Militer Venezuela pun merinci sedikitnya 24 perwira tewas, sementara Kuba mengonfirmasi 32 tentaranya gugur. Di mana dengan Menteri Pertahanan Vladimir Padrino menuding pasukan Amerika Serikat membunuh tim keamanan, tentara, serta warga sipil. China dan Rusia mengecam aksi Amerika Serikat terhadap Venezuela. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri China memperingatkan Washington dengan menyebut bahwa jalur militer justru akan memicu krisis yang lebih besar. Mengutip Tribun News pada 7 Januari, kecaman itu diumumkan oleh kedua negara lewat pernyataan resmi. Rinciannya, China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa Beijing sangat terkejut atas informasi penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. China pun mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang secara terbuka menggunakan kekuatan militer terhadap negara berdaulat, termasuk penangkapan presidennya. Beijing menilai tindakan itu melanggar hukum internasional, kedaulatan negara, serta mengancam stabilitas Amerika Latin bahkan Karibia. Sementara itu, pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa 6 Januari menyebutkan bahwa Moskow menyatakan dukungan kepada Venezuela, terkhusus dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai ancaman neokolonial dan agresi bersenjata dari luar. Operasi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjadi peringatan bagi China untuk memperkuat pertahanan udara dan kontra intelijen. Analis China menyebut sistem pertahanan Venezuela yang berbasis teknologi Rusia lemah dan lamban menghadapi operasi modern Amerika Serikat. Mengutip South China Morning Post pada 7 Januari, hal itu diutarakan oleh analis militer Tiongkok terbaru. Perlu diingat, serangan mendadak itu menyoroti kelemahan sistem pertahanan di Venezuela, seperti penggunaan sistem rudal permukaan ke udara S-300VM dan kompleks Buk M2 serta sistem radar JY-27A buatan China. Fu Xianxiao, seorang analis militer Tiongkok, mencatat bahwa ada kemungkinan platform Amerika Serikat telah memaksa radar Venezuela untuk mati. Fu mengatakan bahwa militer Amerika Serikat diduga mengganggu pasokan listrik dan jaringan komunikasi sehingga berpotensi melumpuhkan radar serta sistem komando dan membatasi kemampuan respons. Ia menambahkan bahwa secara teori sistem S-300 seharusnya berada dalam kesiagaan tinggi, namun kemungkinan tidak bereaksi karena tidak diaktifkan. Selain S-300, Venezuela juga menggunakan radar JY-27A buatan China. Namun Fu menilai radar tersebut tidak terhubung ke sistem tembak dan lemah mendeteksi target terbang rendah. Ia menambahkan bahwa kurangnya koordinasi dan kesiapan membuat sistem pertahanan udara Venezuela lamban dan penuh kekurangan. Lantas hal itu yang memunculkan diskusi di Beijing tentang kebutuhan peningkatan kapabilitas militer untuk menghadapi ancaman serupa di masa depan. China telah lama mempelajari operasi militer Amerika Serikat dan menurut Fu operasi tersebut lebih menunjukkan taktik lama ketimbang metode baru. Ia menegaskan China perlu memperkuat pertahanan udara termasuk perlindungan intelijen dan kesiapan militernya di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa jika Partai Republik gagal memenangkan pemilu paruh waktu 2026, maka ia berpotensi dimaksulkan lagi oleh lawan politiknya. Mengutip Kompas.com pada 7 Januari, Trump menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan anggota Parlemen Partai Republik di Washington. Dia menekankan bahwa kemenangan dalam pemilu nanti penting untuk menjaga stabilitas politiknya, tepat di tengah kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan, termasuk operasi militer di Venezuela yang menarik sorotan global. Bahkan Trump mengaku sudah berada di bawah bayang-bayang pemaksulan. Adapun komentar Trump ini datang di tengah meningkatnya perdebatan internal dan seruan dari kalangan Demokrat, di mana yang mengecam tindakan militer terhadap Venezuela sebagai langkah yang tidak sah tanpa persetujuan Kongres. Isu ini menambah tekanan politik di Amerika Serikat menjelang pemilu legislatif yang akan menentukan kontrol DPR dan Senat. Bahkan sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat telah mengajukan pasal pemaksulan terhadap Donald Trump atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dibantah oleh Gedung Putih. Meski Partai Republik menguasai DPR dengan margin tipis, Trump terus memperluas kewenangannya dan akan menghadapi putusan Mahkamah Agung terkait penggunaan tarif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.